Anda boleh saja berangkat umroh secara mandiri. Fine, setelah dilakukannya, disahkannya undang-undang ini, fine, silahkan. Ketika Anda mampu untuk berangkat sendiri, Anda mampu mencari hotel sendiri, Anda mampu untuk berangkat dari Madinah ke Mekah sendiri, silahkan. Tidak ada larangan sekarang. Nah, sedangkan bagi yang PPIU itu merasa dirugikan. Kenapa? Karena banyak sekali nanti jamaah tidak lagi berangkat umroh melalui PPIU atau melalui travel. Mereka sudah berangkat sendiri. Ini bagi kami adalah sebuah fenomena ya, sebuah kondisi di mana itu tadi rezeki itu tidak akan tertukar. Tidak semua orang mampu umroh mandiri. Hanya beberapa, sebagian, segelintir orang saja. Khususnya itu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abu Siraj di channel YouTube Abu Siraj, di mana kita melihat beberapa hari belakangan ini berseliweran di media sosial, di TikTok, paling banyak ini di TikTok, kemudian di Instagram, dan terakhir ya kemarin kita melihat di salah satu TV swasta. Ya pemirsa, pemerintah ini resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 khususnya tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Poin yang direvisi ini mengenai dibolehkannya ibadah umroh yang dilakukan secara mandiri tanpa melalui biro perjalanan. Menyampaikan dan menerangkan tentang legalnya umroh mandiri. Dan banyak sekali juga chat-chat WA kepada kami menanyakan, Ustadz apakah sekarang kita udah bisa umroh mandiri? Dan pastinya di grup-grup WhatsApp yang isinya adalah asosiasi ataupun PPIU itu semuanya komplain terhadap undang-undang yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 4 September 2025, yaitu Undang-Undang Nomor 14. Sebenarnya rancangan undang-undang ini sudah beberapa bulan yang lalu beredar di kalangan asosiasi, di grup-grup PPIU, dan itu sudah dicoba diminta klarifikasi atau direvisi kepada pihak DPR RI supaya tidak mensahkan rancangan undang-undang ini. Namun sudah terjadi dan Komisi 8 DPR RI sudah mensahkan Undang-Undang Nomor 14 ini yang di dalam pasal 86 ini yang menjadi sangat-sangat konsen untuk dibahas, yaitu pasal 86 ini dituliskan perjalanan umroh dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui PPIU, melalui mandiri secara mandiri, dan yang terakhir melalui menteri. Nah, tapi nanti dijelaskan kalau melalui kementerian ini itu hanya dalam keadaan darurat saja. Nah, saya baru 2 hari yang lalu juga pulang dari umroh, dan banyak saya bertemu, dan justru saya ketika di Masjidil Haram itu bertemu dengan salah satu jamaah yang membawa keluarganya dari Surabaya, itu umroh mandiri. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya yang membedakan umroh mandiri dengan umroh dengan travel atau PPIU ini sendiri gitu. Di video kami yang sebelumnya kami sudah menjelaskan umroh mandiri itu ya boleh-boleh saja dilakukan. Namun itu hanya dikategorikan, diperuntukkan untuk jamaah-jamaah yang mampu. Dalam kategori mampu ini adalah yang paham, melek digital, kemudian sehat, kemudian mengerti nanti segala situasi dan kondisi dalam proses perjalanan umroh. Apakah itu dalam perjalanan naik pesawat, kemudian waktu landing pesawat, proses check-in-nya, kemudian proses pengambilan bagasi di Jeddah, dari Jeddah nanti naik apa ke Mekah atau ke Madinahnya. Nah, itu semuanya dilakukan secara mandiri oleh orang-orang yang paham. Ya, udah tidak lagi rahasia, dan bahkan sekarang sudah belak-belakan dibuka banyak sekali tutorial-tutorial bagaimana caranya orang mau umroh mandiri itu ya bisa langsung dari bandara ke hotel ya, dengan ada bantuan-bantuan khusus. Dan ini kalau kita bandingkan dengan travel ya, paket umroh yang diberangkatkan oleh travel itu apa bedanya? Jauh bedanya banyak sebenarnya gitu. Kita tidak bicara dari fasilitas. Fasilitas itu tergantung dari biaya paket umroh yang Anda setor. Jadi kalau misalnya paket umrohnya murah ya tentu hotelnya jauh. Nah, umroh mandiri pun kalau misalnya Anda mau pakai hotel yang mahal, hotel yang bintang 5, ya harganya juga mahal. Jadi bukan berarti
hotel umroh mandiri itu bisa dapat hotel yang bintang 5? No, belum tentu. Itu tergantung biaya berapa yang antum siapkan untuk berangkat umroh. Nah, sedangkan kalau kita mengacu pada pasal-pasal berikutnya, nah, itu dijelaskan bahwasannya ada penjaminan dari PPIU, ya, jamaah yang melaksanakan umroh dari PPIU itu dijamin pelayanannya, hotelnya, kemudian nanti kalau sakit seperti apa, semuanya sudah dijamin. Sedangkan umroh mandiri tidak. Ini bertolak belakang, ya, dengan KMA, bertolak belakang dengan undang-undang yang juga mengatur tentang umroh, yaitu Undang-Undang nomor 8, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, ya, tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, khususnya di pasal 86 ayat 1 yang menjelaskan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU, ya. Dan ada juga, dan mengatur undang-undang yang sama ini juga mengatur larangan bagi pihak tanpa izin PPIU, ya, untuk mengumpulkan atau memberangkatkan jamaah. Memberangkatkan jamaah itu dilarang. Nah, sedangkan umroh mandiri yang terjadi hari ini rata-rata juga dikumpulkan oleh satu atau dua orang pihak, ya, dibuat dalam grup WhatsApp, dibuat dalam TikTok dan segala macam, dikumpulkan jadi satu, ya, kemudian uangnya juga dikumpul. Saya, walaupun sebenarnya PPIU, saya melihat ini dalam perspektif yang berbeda. Market sudah berbicara tentang umroh mandiri. Kalau PPIU dengan kondisi seperti ini, ketidakjelasan negara pada saat ini, undang-undang, peraturan-peraturan yang boleh dibuat negara, yang dimana PPIU itu diwajibkan membayar pajak, membuat akreditasi setiap tahunnya, banyak sekali administrasi yang harus dipenuhi oleh PPIU. Nah, sedangkan umroh mandiri, ya siapa saja boleh jalankan gitu. Nah, namun kondisi sekarang sudah seperti ini. Nah, prinsipnya rezeki itu tidak tertukar. Anda boleh saja berangkat umroh secara mandiri. Fine, setelah dilakukannya, disahkannya undang-undang ini, fine, silahkan. Ketika Anda mampu untuk berangkat sendiri, Anda mampu mencari hotel sendiri, Anda mampu untuk berangkat dari Madinah ke Mekah sendiri, silahkan. Tidak ada larangan sekarang. Nah, sedangkan bagi yang PPIU, itu merasa dirugikan. Kenapa? Karena banyak sekali nanti jamaah tidak lagi berangkat umroh melalui PPIU atau melalui travel. Mereka sudah berangkat sendiri. Ini bagi kami adalah sebuah fenomena, ya, sebuah kondisi di mana itu tadi, rezeki itu tidak akan tertukar. Tidak semua orang mampu umroh mandiri. Hanya beberapa, sebagian, segelintir orang saja. Khususnya itu pun terjadi di daerah, di kota-kota besar. Namun ketika itu masuk ke daerah-daerah, banyak sekali orang yang tidak paham bagaimana caranya umroh tanpa dilayani oleh travel. Ada dua karakter manusia, karakter jamaah yang saya pelajarin yang tidak akan berangkat dengan umroh mandiri. Yang pertama, karakter jamaah yang gaptek, ya, tidak paham internet, tidak paham sosial media, jadi nggak akan mungkin berangkat dengan umroh mandiri. Nah, walaupun nanti ada anaknya, ya kan, masing-masing ya bisa jadi juga anaknya juga nggak paham gitu, ya. Jadi orang yang tidak paham, yang gaptek ini itu tidak akan pernah berangkat dengan umroh mandiri. Yang kedua, orang yang punya duit. Orang yang punya duit itu rata-rata ingin dilayani, dia tidak mau mencari sendiri, dia mau berangkat umroh, dia mau ibadah, dia mau tenang, maka dia ingin dilayani. Biarkan saja saya bayar uang lebih, saya bayar biaya lebih, tapi saya ingin dilayani, ibadah saya aman, hotel saya nyaman, saya sudah diatur, kapan mau berangkat saya tinggal datang, tinggal berangkat, koper saya sudah diangkatin. Nah, seperti ini. Nah, jadi dua karakter ini yang tidak akan pernah berangkat dengan umroh mandiri. Sedangkan orang-orang yang berangkat dengan umroh mandiri itu rata-rata, yang pertama, karakternya mereka ya pintar mencari informasi di sosial media, di internet sekarang. Dan yang kedua, orang yang menghitung budget, ya. Ya hitung budget, kalau saya budgetnya misalnya cuman 20 juta. Mana ada sih 20 juta berangkat umroh dengan travel, kan nggak ada, ya. Jadi maka dia
harus mencari alternatif dengan cara umroh mandiri karena budgetnya cuma 20 juta. Dan pastinya ya bisa jadi hotelnya juga nggak dekat-dekat amat gitu ya. Ya itu tergantung promo-promonya lah ya. Kejadian kemarin saya berbicara dengan salah satu jamaah dari Surabaya. Mereka berangkat 6 orang, suami, istri, anaknya dan satu mertuanya ya. Ketika saya tanya, saya bicara, "Bapak dari mana?" "Saya dari Surabaya." Terus ditanya, "Bapak dari mana?" Saya ditanya, saya dari Aceh," saya bilang. Tanya, "Saya hotelnya di mana?" Saya tunjukin tuh. Hotel saya pada saat itu adalah di Swiss Al Makom ya, di Zamzam Tower. Nah, kemudian saya tanya, "Bapak nginapnya di mana?" Saya bilang, "Di Kiswah Tower," katanya. Langsung saya tembak ya, langsung saya eh, tanya, "Bapak berangkat umroh mandiri ya?" Saya bilang. Dia kaget dengan pertanyaan saya. Dan kemudian langsung jawab, "Iya, kok Bapak tahu kalau saya umroh mandiri?" katanya. Gitu. Nah, karena salah satu hotel yang muncul di sistem OTA ya, online travel agent, hotel di Mekah yang paling banyak dicari oleh jamaah-jamaah umroh mandiri adalah Kiswah Tower. Ketika dia bilang dia nginap di Kiswah Tower, saya langsung tahu dia umroh mandiri. Nah, kemudian saya tanya, "Eh, Bapak sudah pernah umroh sebelumnya?" "Dulu saya kerja di Jordan," dia bilang. Dia kerja di Jordan. Ya bahasa Arabnya oke, sudah karena sudah tahunan di Jordan gitu. Nah, kemudian saya tanya, "Kok bisa? Kenapa memilih umroh mandiri, Pak? Visanya seperti apa?" Nah, jadi ada ya pastinya PPIU ini gitulah ya, PPIU yang mengeluarkan visa membantu orang-orang jamaah-jamaah dengan umroh mandiri mengeluarkan visa umroh karena tidak bisa ya, tidak bisa mengeluarkan visa umroh seperti yang disampaikan yang beredar sekarang. Itu bisa langsung registrasi ngambil visa di Nusuk, nggak bisa. Registrasi di Nusuk itu harus ada nomor visa baru bisa diregistrasi. Kalau nggak ada nomor visanya kita nggak bisa sign in ya, kita nggak bisa register di Nusuk. Jadi jangan harap bisa berangkat umroh kalau visanya nggak ada di Nusuk, kecuali kamu yang memang sudah punya visa sebelumnya. Nah itu bisa register di Nusuk. Nah tapi ya juga nggak bisa karena visanya juga udah mati, sudah expired. Nah kembali lagi ke cerita tadi, pertanyaan berarti dia dibantu oleh salah satu PPIU atau siapalah provider visa yang mengeluarkan visa. Nah biayanya ya nggak lebih mahal pastinya daripada biaya yang didapatkan oleh PPIU ya. Kalau nggak salah saya dia kemarin sampaikan itu sekitar $155 sampai $160. Ya itu lebih mahal pastinya harga visa yang dimiliki oleh PPIU. Nah kemudian dibantu oleh salah satu provider ini untuk visanya dan satu lagi dibantu penjemputan dari Bandara Jeddah menuju ke hotel di Mekah, ke Kiswah Tower. Setelah itu dia urus sendiri semuanya. Nah, terus nanti Bapak saya tanya, "Bapak nanti dari Mekah ke Madinah naik apa?" Saya bilang, "Saya stop taksi Ustaz, saya stop taksi Pak," katanya. Ya saya kan udah biasa, udah lama di Jordan, tinggal nanti berapa nego-nego sama supir taksi. Nah, kemudian nanti kalau mau ziarah tuh, mau jalan ke masjid, ke Jabal Nur, Jabal Sur, atau ngambil mikot di Jirona, itu bagaimana? Ya ada nanti kan ada bus-bus yang bus Mekah itu yang muter-muter ya, bus-bus besar itu harganya cuma 5 rial, kalau mau ke Tanim cuma 5 rial gitu. Nah, jadi mereka jalan sendiri, cari tahu sendiri terminalnya di mana bus itu. Nah, kemudian nanti turunnya di mana. Nah, kalau nanti nyetop sendiri ya keluarkan koper dari kamar sendiri, nanti nyetop taksi sendiri. Nah, kalau misalnya supirnya bagus ya berarti bisa bagus dapat sampai ke Madinahnya. Nah, kalau supirnya abal-abal ya gimana ya? Ya rasakan resikonya itu sendiri. Nah, tapi itu ya pilihan. Terus saya tanya, "Bapak tiketnya bagaimana dari Surabaya?" Nah, dia bilang, "Naik apa pesawatnya?" Dia jawab, "Saya naik Saudi ya Pak," katanya. "Oh, naik Saudi ya." Nah, terus kalau naik Saudi rutenya agak muter-muter. Nah, dia ini dari Surabaya ya. Dari Surabaya ke Singapura. Pakai Singapore Airlines katanya. Ya, kemudian ya tukar pesawat naik Saudi ya karena orang Indonesia itu masuk Singapura free, bebas visa, nggak apa-apa, masuk aja ambil bagasi kemudian check in ulang di counter Saudi. Naik Saudi dan rute Singapura Jeddah, dari Jeddah kemudian ya umroh terus kemudian ke Madinah. Kemudian waktu kepulangan dari mana Pak? Nah kepulangannya ini yang agak muter-muter Pak, dia bilang kayak gitu. Nah kepulangannya dia tetap pakai Saudi juga, tapi rutenya ya dicatat nih, rutenya itu dia dari Madinah ke Riyadh.
Riyadh ke Doha, Doha keluar, kemudian nginap ya. Kan Doha juga free visa untuk jamaah, untuk orang-orang Indonesia. Doha dia keluar, ambil hotel 1 malam. Kenapa? Pesawatnya nggak connect. Jadi nginap di Doha 1 malam. Dari Doha pakai Saudi lagi, dari Doha ke Jeddah, balik lagi tuh ke Jeddah, dari Jeddah baru ke Singapura, dari Singapura nginap lagi di Singapura, baru kemudian ke Surabaya. Jadi muter-muter. Kenapa? Karena dia bilang tiketnya yang begitu, yang muter-muter itu murah, dia bilang. Nah, jadi ada konsekuensi, ada murah tapi ya ada konsekuensi ya, Bapak Ibu ya harus muter-muter, transitnya ya cukup banyak. Ya namanya juga umroh mandiri, harus siap dengan segala situasi dan kondisinya. Nah, tapi kalau misalnya saya ngambil langsung pesawat dari Singapura Jeddah, kemudian Madinah Singapura, itu harga tiketnya mahal dia bilang kemarin. Makanya saya untuk hemat, saya ngambil yang muter-muter ini aja ya, sambil bisa bawa keluarga. Itu yang diinformasikan oleh jamaah umroh mandiri yang ketemu sama saya. Dan kami ya, kita sebagai PPU dan saya pribadi ya, sebagai PPU saya tidak menjadikan umroh mandiri ini sebagai pesaing dan kekhawatiran. Karena satu kali lagi, berkali-kali saya sampaikan, rezeki itu sudah diatur, dia tidak akan pernah tertukar. Jadi yang mau umroh mandiri, fadol, silakan umroh mandiri dan siapkan segala resiko di tangan Anda. Jangan nanti ya, ada jamaah kemarin telepon saya, WA saya, Ustadz bisa nggak kami umroh mandiri? Terus saya tanya, bisa? Saya bilang. Tapi kita samakan dulu persepsinya. Umroh mandiri yang Bapak Ibu maksud itu bagaimana? Saya bilang. Ya seperti yang di medsos-medsos itu, Ustaz. Ya medsos itu yang bagaimana? Saya bilang kayak gitu. Kalau umroh mandiri itu, maka kami hanya mengeluarkan visa dan hotel. Itu saja. Yang lain Bapak Ibu cari sendiri. Dan kode booking hotel setelah kami keluarkan, nanti Bapak Ibu check in sendiri dengan kode booking itu ke resepsionis. Dan hampir rata-rata semua resepsionis di Arab Saudi itu nggak bisa bahasa Inggris. Sedangkan antum, kita nggak bisa bahasa Arab. Komunikasinya nggak nyambung. Nah, jadi nanti bisa nggak Ustadz tolong dibantu check in kan? Nggak bisa dong, berarti antum nggak mau mandiri. Berarti antum minta bantuan travel. Disitulah travel PPU akan mencas. Anda tinggal masuk, datang sampai hotel, kasih kunci kamar. Itu umroh sama travel. Udah tinggal bagi kunci kamar, Anda tinggal istirahat. Sedangkan umroh mandiri, antum harus datang lagi nih ke reception waktu check in, nggak paham, bisa jadi juga ya, tidak sedikit jamaah umroh mandiri bookingannya di online tidak terregistrasi di reception ya, walaupun banyak juga yang confirm ya, itu makanya semuanya itu jadi sebuah pilihan. Nah, jadi kalau antum mau ingin umroh mandiri, apalagi sekarang sudah dilegalkan, silahkan jalan dengan umroh mandiri dengan catatan resiko ditanggung sendiri karena mandiri. Yang kedua, nanti jangan minta bantuan travel karena Anda nggak beli, Anda nggak ngasih operasional sama mereka gitu. Ya operasionalnya apa? Biaya check-in itu kan ada, biaya penjemputan, biaya servis itu dibayar, dialokasikan oleh PPIU untuk melayani jamaah. Sedangkan Anda hanya beli, umroh mandiri hanya beli visa sama hotel saja. Kadang-kadang hotel pun enggak. Ya jadi segala sesuatunya diusahakan sendiri. Itu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Tetap stay tune dan tunggu informasi-informasi dari kami up to date tentang haji dan umroh bersama Abu Siraj.id, your spiritual travel partner. Assalamualaikum.